Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Azahra Rizky Ramadhani dari kelas BUL F. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengatasi masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran, kami dapat menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Skala prioritas dibagi menjadi 3. Prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1, kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas 2, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3 yaitu kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara 1. Membuat pembukuan keuangan. 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi makro. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membantu satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. 5. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. 3. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri. 1. Teknik produksi dipelajari dengan secara turun-temurun. 2. Modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya: 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. 3. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya: 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. 4. Timbul persaingan dalam masyarakat. 5. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. 6. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Orientasi sistem pasar beberapa negara sangat bervariasi, dengan Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menjadi contoh negara yang menganut sistem pasar bebas yang ditandai dengan kepemilikan pribadi, persaingan, dan kebebasan ekonomi, meskipun dengan tingkat campur tangan pemerintah yang berbeda-beda. Sementara itu,
Indonesia juga mengadopsi sistem ekonomi pasar, namun diawasi dan dipimpin oleh pemerintah yang memiliki wewenang pada faktor-faktor strategis untuk mengutamakan kepentingan umum, seperti dikutip dari MPMI Insurance. Kesimpulan, masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas sementara sumber daya terbatas. Cara mengatasinya adalah dengan menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, membuat skala prioritas, serta mengelola keuangan. Pada tingkat mikro dilakukan melalui kerjasama pelaku ekonomi. Sedangkan pada tingkat makro, pemerintah menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan sistem ekonomi yang sesuai agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.